Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang berhadir karena Allah. Semoga Allah membalas dengan kebaikan dan pahala yang berlimpah insyaallah. Kita akan lanjutkan masih di dalam bab anjuran memperbanyak sedekah dan menghindarkan diri dari kekikiran. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu hadis Nabi, yaitu tentang pertanyaan Nabi kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang lebih menyukai harta milik ahli warisnya dibandingkan hartanya sendiri? Semua sahabat menjawab, tentu tidak ada ya Rasulullah. Semua kami lebih mencintai harta sendiri daripada harta anak-anak kami atau harta ahli waris kami. Lalu Rasulullah menjelaskan maksud pertanyaannya, bahwa yang disebut dengan harta ahli waris adalah apa yang kita tinggalkan di dunia dan kita tidak infakkan. Itu tamsilannya harta ahli waris. Berarti tidak jatuh ke kita, tapi jatuhnya ke dunia atau tidak menemani kita. Sedangkan harta kita, kata Rasulullah, adalah apa yang diinfakkan. Itulah harta kita yang selalu bersama, menemani, selalu setia, dan kita akan bersamanya sampai ke surga. Jadi ini yang menjadi kesimpulan hadis yang kita bahas di minggu yang lalu. Kita lanjutkan berikutnya. Hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala dakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala Bilal. Pada suatu hari Nabi berkunjung ke rumah Bilal bin Rabah. Nabi berkunjung ke rumah Bilal bin Rabah. Jadi ini salah satu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sering berkunjung ke rumah sahabat-sahabatnya. Nabi seorang pemimpin, Nabi seorang yang mulia, bahkan paling mulia
di antara semua makhluk. Tapi Nabi menyempatkan waktu untuk berkunjung ke rumah sahabat. Hari ini kita punya sahabat, begitu sudah jadi pemimpin, tidak pernah nampak lagi berkunjung ke rumah kita. Terakhir dia kunjung beberapa kali, bahkan sering ketika masa-masa kampanye. Masa kampanye, karena dia mencalonkan diri jadi pemimpin, datang ke rumah kita. Begitu selesai dan dia terpilih, sudah jadi pemimpin, tak pernah nampak lagi. Nah, inilah yang kadang-kadang perlu diperbaiki. Tidak harus seorang bawahan yang selalu mendatangi rumah pimpinannya, karena Nabi ingin mencontohkan beliau pun sering berkunjung, bersilaturahim dengan rumah sahabat-sahabatnya. Lalu kemudian wa indahu subrun minat tamar, Rasulullah mendapatkan di rumah Bilal ada setumpuk kurma. Rasulullah mendapatkan di rumah Bilal ada setumpuk kurma yang tersimpan. Jadi disimpan dengan jumlah yang tidak banyak, hanya setumpuk kurma. Faqal, lalu Rasulullah berkata, ma hadza ya Bilal, ini apa-apaan Bilal? Jadi ma hadza itu bukan ini apa Bilal. Kalau ini apa, ya tentu sudah tahu bahwa ini kurma. Tapi maksud pertanyaan Nabi, ma hadza ya Bilal, ini apa-apaan ya Bilal? Jadi ketika Nabi lihat setumpuk kurma itu, Nabi merasa tak senang. Qal, Bilal yang mengetahui arah pertanyaan Nabi lalu berkata, a'iddu zalika li adhyafika, itu kusimpan ya Rasulullah, kalau nanti engkau kedatangan tamu, maka aku akan memberikan kepada tamu-tamumu. Nanti dalam hadis yang berbeda Bilal menjawab, iddakhartuhu laka ya Rasulullah, itu kurma itu kusimpan untukmu ya Rasulullah. Jadi Bilal menyimpan bukan untuk dirinya sendiri, bahkan untuk persiapan kalau dibutuhkan oleh Nabi atau dibutuhkan untuk menyambut tamu-tamu Nabi. Begitulah sikap para sahabat. Sampai makanan di rumah pun mereka siapkannya untuk Nabi. Seharusnya makanan di rumah itu kan yang kita fikirkan lebih dahulu adalah persiapan untuk diri kita sendiri. Tapi tidak begitu dengan gaya hidup, dengan gaya berfikirnya para sahabat. Mereka semua menyiapkan sesuatu di rumahnya, bahkan yang mereka fikirkan adalah Nabi. Tentu ini kalau seandainya berlaku atau terjadi hal ini di rumah kita, karena kita tidak punya Nabi, misal ada suami yang mempersiapkan makanan di rumah tapi untuk gurunya atau untuk ulama lah, salah seorang ulama yang dia favoritkan, lalu ditanya oleh istrinya, ini untuk siapa ini simpan beras untuk siapa, ini simpan ini untuk siapa? Kalau dijawab, ini untuk guru, ini untuk ulama fulan, ini untuk tengku fulan, ustaz fulan, tentu pertanyaan ini akan terkesan aneh ya, Pak. Isteri akan mengatakan bahawa pokok pun nak fikir kegoknya, mekedra tehana, pasti begitu cara kita melihat. Tapi waktu itu sahabat
Semuanya berlomba-lomba menyiapkan untuk Nabi. Kenapa bisa begitu Bapak Ibu? Ini tidak lain karena pemahaman iman yang sempurna. Nabi SAW menyebutkan, la yu'minu ahadukum, tidak akan sempurna iman kalian hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku lebih engkau cintai min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak akan sempurna imanmu sampai engkau mencintai aku melebihi cintamu kepada orang tuamu, kepada anak-anakmu, dan kepada semua manusia. Jadi pemahaman ini melekat di dalam dada sahabat bahawa Nabi lebih dicintai. Wajib mencintai Nabi melebihi dari siapapun, baik itu orang tua, baik itu anak, baik itu istri. Maka Nabi lah nomor satu orang yang harus dicintai. Itu baru sempurna iman. Kenapa begitu? Karena yang membawa kita ke jalan-jalan menuju surga ada pada jalannya Nabi. Kalau istri itu anak dari mertua kita, orang tua kita anak dari kakek, anak kita itu memang darah kita, dan mereka bukan utusan Allah. Tapi kalau Nabi, utusan Allah. Jadi betul-betul pencipta kita mengutus manusia untuk membawa kita ke dalam surga dan menghindarkan kita dari api neraka. Tidak ada satu kebahagiaan yang lebih hebat kecuali kita dihindarkan dari neraka lalu dimasukkan ke surga. Dan itu siapa yang berhak untuk melakukan itu? Allah. Dan bagaimana cara Allah membuat kita bisa menghindar dari neraka? Diutuslah Nabi. Makanya Nabi wajib lebih kita cintai dibandingkan semua manusia. Kalau beradu kepentingan antara kepentingan Nabi dengan kepentingan manusia, maka kepentingan Nabi wajib didahulukan. Kalau beradu larangan antara larangan Nabi dengan larangan manusia, maka larangan Nabi wajib diutamakan. Kalau Nabi melarang sesuatu, kita menginginkan sesuatu, ikuti Nabi kalau mau selamat. Kalau Nabi mengatakan riba itu haram, lalu ada tetangga kita yang atau istri kita mengatakan bank, ambil saja sedikit pinjaman di bank, sedangkan kita tahu Nabi melarangnya, Allah melarangnya, maka kalau kita benar mencintai Nabi, pilihlah jalan Nabi, jangan pilih jalan istri. Kalau Nabi mengatakan perempuan tak masuk surga dan bahkan tak bisa mencium bau surga, yaitu perempuan yang berpakaian tapi telanjang atau ketat, lalu berjalan berlenggak-lenggok dan memakai punuk unta di atas kepalanya, lalu seorang istri disuruh oleh suaminya untuk tampil seksi sedangkan Nabi melarangnya, maka pilihlah jalan Nabi. Jangan taat pada suami. Oh, suami maksa, silahkan ambil jalan fasakh, ceraikan suami melalui fasakh kalau sudah melawan Nabi. Jadi makanya sahabat kita heran, kok Bilal nyimpan kurma tapi untuk Nabi. Jadi ini sudah jarang hari ini orang yang punya sifat begitu. Ada yang lebih parah lagi, mendengarkan nasihat tentang Nabi mendengarkan tausiah tentang Nabi di hari-hari atau di waktu peringatan Maulid, buat ceramah
dari jam 11 sampai jam 1 menumpuk orang Pak. Itu buat ceramah isinya tentang kebaikan Nabi dan kita umatnya. Pulang jam 1:30, tidak ada yang salat subuh satu orang pun, kan berat. Jadi bicara tentang cinta Nabi, Nabi melarang meninggalkan salat subuh, malah itu pula beramai-ramai salat subuh ditinggalkan setelah malamnya mendengarkan tausiah maulid. Jadi luar biasa orang melawan Nabi, tapi bergaduh tapi bawa idolaku Muhammad, tapi amalannya tidak menunjukkan bahwa dia sedang bersama Nabi SAW. Baik, kita lanjutkan. Jadi setelah Nabi bertanya setelah Nabi bertanya, apa-apaan ini ya Bilal? Bilal menjawab, kusimpan untukmu atau untuk menyambut tamu-tamumu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, amma takhsha ay yakuna laka dukhan fi nari jahannam. Bilal, apakah engkau tidak takut kalau kurma ini menjadi asap dukhan? Apakah engkau tidak takut kurma ini akan menjadi asap yang berasal dari api neraka? Maksudnya, tidak takutkah engkau kurma-kurma yang engkau simpan ini menjadi bahan bakar untuk membakarmu di dalam api neraka? Anfiq ya Bilal, segera infakkan kurma ini ya Bilal. Wala takhsha min zil arshi iqlalan, jangan pernah engkau khawatir untuk menjadi miskin di bawah lindungan pemilik arasy. Jadi Nabi ketika mengetahui Bilal menyimpan, padahal disimpan itu untuk kebaikan, Nabi mengatakan jangan disimpan, karena dia kalau disimpan akan menjadi bahan untuk membakar pemiliknya di dalam neraka. Jadi apa juga infakkan, kata Nabi. Padahal setumpuk kurma, tapi segera disuruh infakkan. Nah ini pada sampai kalimat ini Bapak Ibu yang patut kita fahami bahwa konsep hidup yang dibangun dalam Islam, bahwa semua harta selain yang kita butuhkan itu jangan berlama-lama di tangan kita. Jadi jangan mengendap di ATM kecuali kita berniat atau berfikir atau berazam untuk menginfakkannya. Inilah yang menjadi faktor selamatnya kita di akhirat. Nabi SAW itu tidak menyimpan harta di rumahnya kecuali pasti dia infakkan. Bapak Ibu kalau teringat dan pernah dengar, ketika seorang ibu membawa 2 orang anak ke rumah Nabi SAW, ternyata Nabi tak di rumah, yang ada Aisyah radhiyallahu anha. Lalu dia meminta makan dia meminta makan untuk dia dan anak-anaknya. Aisyah mencari makanan di rumah. Apa yang dia dapatkan? Cuma sebutir kurma. Cuma sebutir kurma. Tidak ada makanan apapun yang dia simpan atau disimpan oleh Nabi di rumah Aisyah kecuali sebutir kurma. Tidak ada beras, tidak ada gandum, tidak ada roti, tidak ada apapun, cuma sebutir kurma. Lalu satu kurma itulah yang diberikan kepada ibu itu. Lalu ibu itu karena cuma punya sebutir kurma, dia belah kurma menjadi 2, setengah diberikan ke anaknya,
yang pertama dan setengah lagi diberikan ke anaknya yang kedua. Dia sendiri tak makan. Begitulah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada harta yang disimpan. Kalau bapa ibu teringat dengan hadis Nabi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai menjalankan ibadah dari subuh sampai waktu duha, lalu Rasulullah pulang. Ditanya kepada Aisyah, ada apa wahai Aisyah untuk bisa dimakan? Aisyah menjawab, tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Langsung Rasulullah mengatakan, baik, kalau begitu saya berniat puasa saja. Karena puasa sunnah, dia selama belum makan dari waktu fajar itu boleh berniat sampai menjelang zuhur. Berbeda dengan puasa wajib. Kalau puasa wajib berniat di waktu imsak atau di waktu fajar. Nabi puasa, pulang tak ada apa-apa. Terbayang udip lagi nya, kita pulang ke rumah tak ada apa-apa. Jarang sekali orang hari ini yang hidup sampai segitunya. Hari ini pulang dalam kulkas itu ada rujak yang sudah seminggu sampai basi kerau dalamnya. Itu buah manok, telur itu setengah papan masih ada dalam kulkas. Buka bahagian atas, ikan yang sudah dieskan juga ada. Ayam, makan bebek. Jadi ada makanan. Betul-betul Nabi tidak menyimpan harta. Pernah suatu hari, ini hadis juga, beliau salat, saya lupa salat duhur atau salat asar. Habis salat, setelah salam, langsung beliau bangkit dari, biasanya beliau berzikir, ini langsung bangkit dari tempat duduknya. Beliau bangkit, langsung beliau menuju ke salah satu rumah istrinya. Bukan rumah Aisyah. Jadi bangun langsung menuju ke salah satu rumah istrinya. Lalu kemudian tak lama beliau balik. Sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Karena biasanya kebiasaan Nabi habis salat itu berzikir. Itu sunnahnya, zikir setelah salat. Jadi Bapak Ibu, jangan biasakan habis salat langsung memikirkan dunia. Karena ada orang-orang yang bermental munafik, itu tidak tahan untuk berzikir. Habis salam, Assalamualaikum, itu pantatnya terasa panas berada di atas lantai masjid, langsung berangkat langsung. Itu ciri-ciri munafik, tak suka berzikir. Paksakan diri berzikir. Dan berzikir pun itu, berzikirlah yang bermakna. Jadi jangan sampai mata kita menerawang tak kemana-mana, tapi hati kita tidak bersama bibir. Bibir mengucapkan tapi hati tak bersama bibir. Ini jangan sampai terjadi. Lalu kemudian saya sudah pernah mengatakan, berzikirlah dengan zikir Nabi. Jadi jangan zikir meron-ron. Zikir itu zikir Nabi, Pak. Karena Nabi yang mengajarkan langsung zikirnya ini. Kita selama ini kan meron-ron, Pak. Artinya kiban keken legop. Yang kemana ada zikir aja. Nanti ada imamnya yang mengajarkan misal zikir astagfirullah 3 kali, kemudian langsung Al-Fatihah. Itulah zikir kita. Padahal itu bukan tak boleh, tetapi jauh sekali dengan kalimat-kalimat yang Nabi ajarkan. Jauh sekali, Pak. Nabi itu, ini saya iklan dulu nih sebentar, kebiasaan Nabi itu berzikir. Dan hadis Ibnu Abbas menyebutkan tentang kebiasaan Nabi berzikir setelah salat. Dan zikir beliau lama, apalagi setelah salat subuh itu lama sekali zikirnya. Jadi Nabi itu kalau habis salat, beliau itu mengatakan dan mengajarkan kepada sahabat tentang tata cara berzikir.
Maka tersebutlah dalam hadis, ya, kalau kita lihat hadis-hadis itu, Nabi pertama mengucapkan astaghfirullahaladzim. Kadang-kadang astagfirullah saja. Ada yang mengatakan silakan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum, dan seterusnya, wa atubu ilaih. Nah, setelah itu langsung dalam satu hadis diucapkan Allahumma antas salam. Jadi bukan salawat dulu, Pak. Ini aneh sekali, zikir habis istighfar salawat. Jadi seakan-akan padahal kalimat Allahumma antas salam itu kalimat memuji Allah, tapi kita lebih mendahulukan memuji Nabi daripada memuji Allah. Nya kan salah ya. Nyan meroro nyan, nasira tengku pegat lagi nyan, nasira ustaz pegat lagi nyan, kemudian ikut semuanya. Mana ada istighfar setelah itu salawat? Dia tetap Allah dulu nomor satu, baru salawat nanti di ujung setelah memuji-muji Allah. Dalam khutbah puji Allah dulu atau salawat dulu? Puji Allah dulu. Ya. Semua perkara puji Allah dulu, baru nanti salawat. Jadi Nabi itu utusan Allah, bukan yang menciptakan Allah. Allah lah yang menciptakan Nabi. Jadi baik salah ada dua. Ini akan kadang-kadang itulah sebahagian di tengku imam yang menjadi imam itu, dia pun tak tahu mana urutan-urutan yang seharusnya. Jadi meroro aja nging bugure lagi nya, digurenya pi gure adehnya lagi nya dok. Habis istighfar Allahumma antas salam, itu langsung dalam satu hadis, Pak. Nabi habis istighfar mengucapkan Allahumma antas salam, dan seterusnya. Lalu kemudian Nabi mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu Nabi sambung lagi, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahul ni'mah wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Lalu diucap lagi oleh Nabi, la ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Lalu Nabi sambung, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Setelah itu baru beliau memuji Allah dengan mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, tutup dengan la ilaha illallah. Setelah itu puji lagi Allah dengan membacakan zikir dari ayat, yaitu ayat kursi. Jangan lupa ayat kursi, Pak. Habis zikir, ketika zikir ayat kursi jangan tinggalkan, karena Nabi mengatakan man qara'a ayatal kursi dubura kulli salawatil mafruḍah, barang siapa yang selalu istiqamah membaca ayat kursi setiap habis salat fardu, tidak tinggal-tinggal di ayat kursi, setiap habis salat fardu selalu dia usahakan segabuk-gabuknya, segabuk-gabuknya apa bahasa Indonesianya, sesibuk-sibuknya, dipanggil makantor, ini pasien ni ada, cepat segera ayat kursi jangan tinggalkan. Kenapa? Karena ada janji Nabi, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis salat 5 waktu, lam tamna' bainahu wa bainal jannah illa al-maut, tidak ada yang bisa mencegahnya masuk surga setelah kematiannya. Istiqamah, Pak, sampai meninggal ayat kursi baca. Nyohana enggak pernah kita dengarkan di masjid-masjid, Bapak pernah dengar ada yang menuntun ayat kursi? Tak ada. Jadi sudah membiasakan zikir yang sifatnya padat, ringan, begitu-begitu saja. Oh, kalau ada pengajian, ya paling kurang ayat kursi lah. Misal ada pengajian ni, ada pengajian selainnya, paling kurang biasakan istighfar Allahumma antas salam, kemudian baca ayat kursi. Biasakan jemaah masjid itu membaca ayat kursi, biar tahu, dan itu manfaatnya, Pak, dijamin surga. Kalau sampai mati tidak pernah tinggal, Pak, 5 waktu istiqamah. Lalu kemudian baca qul huwallahu ahad, lalu baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini semua hadis-hadis Nabi. Nah, setelah membaca ini semua, mau tambah Al-Fatihah di belakang silahkan. Dalam kitab Fiqh Islami wa Adilatu
dipersilahkan membaca Al-Fatihah walaupun tidak ada dalil khusus bahawa Al-Fatihah masuk ke dalam zikir ba'da salat. Tidak ada dalil khusus bahawa Al-Fatihah masuk bahagian daripada zikir setelah salat. Tapi Wahbah Zuhaili mengatakan, dan saya baca dalam kitab beliau, silakan mau tambah Al-Fatihah silakan, karena itu Ummul Quran, kalimat-kalimat terbaik yang ketika turunnya terbuka pintu langit. Nah, setelah baca Al-Fatihah silahkan bersalawat. Walaupun jujur Bapak Ibu bahawa salawat pun tidak ada dalil khusus bahawa harus dibaca setelah salat. Dia salawat itu umum Pak, dibaca kapan pun boleh. Maka silahkan bersalawat. Jadi sudah itu dari pertama, rangkaian pertama sampai terakhir itu kan puji Allah dulu, setelah itu bersalawat. Dikatanya salawat ilaih. Jadi karaya Nabi dengan Allah. Sudah kita puji Nabi dulu baru puji Allah. Tidak pernah diajarkan itu dalam rangkaian kalimat manapun, tidak pernah diajarkan itu. Jadi saya tak tahu pun dari mana asal muasal tiba-tiba salawat menjadi lebih utama daripada memuji Allah. Kalau baca doa kunut, di mana letak salawat? Di awal atau di akhir Pak? Kalau baca doa kunut, di akhir, setelah memuji Allah, setelah berdoa memuji Allah, innaka taqdi wa la yu'dha 'alaik wa la ya'izzu man 'adait. Setelah kita puji Allah baru salawat di ujung. Semua rangkaian, Bapak cuba lihat, buka kitab apa saja, adakah ulama yang menulis mukaddimah kitabnya salawat dulu baru puji Allah? Alih salawat baru alhamdulillah? Tak ada. Alihnya perkataan dia Aceh, alih dari Jawa, wallahu a'lam. Saya tak tahu Pak. Makanya di masjid-masjid saya bilang ini Pak. Saya bilang ini di masjid-masjid. Jangan biasakan, bukan salawat tak benar, tapi penempatannya jangan merendahkan seakan-akan Allah itu di bawah Nabi. Kalau ulama-ulama sebahagian itu bahkan mengatakan, menempelkan kalimat Allah lalu kalimat Muhammad dengan begini, itu sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan lain-lain, tidak mengapa, yang penting kita faham bahawa ini yang lebih utama. Jadi kalimat Allah, kalimat Nabi. Jadi kadang-kadang kita punya hiasan dinding Allah, kaligrafi Nabi, kita sandingkan begini, itu sama seperti presiden dan wakil presiden. Hino Prabowo, Hino Gibran. Dangin foto macam apa tu Pak? Seakan-akan punya dua kekuatan yang sama. Itu pun di sisi sebahagian ulama itu pun dilarang. Seharusnya yang ditempelkan adalah Allah di atas, Muhammad di bawah. Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan partner Allah, bukan kerjasama dengan Allah. Muhammad ciptaan Allah, Muhammad makhluk Allah, utusan Allah. Begitu sebagian ulama mengatakan. Nah, jadi jemaah melakukan Allah. Kita kembali. Jadi pebiasa zikir Pak. Jadi saya sudah pernah kasih tahu itu, dan Bapak itu yang di masjid ini sudah ada yang ini di balik dinding ini tak masih ada itu tempelan zikir ini. Itu yang ada itulah yang kita dapatkan dari hadis, dan itu berasal juga saya ambil dari kitab Al-Azkar Imam Nawawi yang menyusun apa yang seharusnya dibaca. Cuma kita tidak praktekkan Pak. Jadi kalau Bapak tempelkan stikernya di balik dinding ini Pak, itu tempel di rumah Pak, habis semayangnya nak baca. Tapi semayang baik ya untuk isteri di rumah, kalau untuk kita di masjid baik gara-gara zikirnya nak semayang di rumah. Yang belum punya, kalau seandainya belum punya, ini saya bukan bisnis Pak, karena tak ada keuntungan apa-apa. Saya hanya berharap dari Allah menyebarkan sesuatu yang bisa diamalkan bersama. Kalau belum punya, itu masih boleh pesan zikir itu. Boleh pesan untuk tempel di rumah, biasakan baca zikir Nabi. Yang belum punya boleh pesan, nanti hubungi. So hubungi. Apa hubungi Pak Mawardi masjid juga boleh. Nanti berapa lembar, per lembarnya Pak itu 30.000, itu ongkos cetak.
Tidak ada ongkir lagi. 30.000 ongkos nasi goreng pakai seafood dan ayam. Sekali makan nasi goreng seafood itu 30.000 jadi tai. Bapak 30.000 beli lembaran zikir, bertahan sampai ke surga insya-Allah. Ana bro-bro nampak. Jadi yang belum punya boleh pesan, hubungi Pak Mawardi. Oh, Pak Mawardi. Hubungi Pak Mawardi, panitia masjid, ya. Nanti saya suruh cetak kembali. Harga 30.000. Jadi urusan uang langsung ke Pak Mawardi. Tinggal Pak Mawardi kasih tahu saya berapa perlu, saya cetakkan ulang biar Bapak Ibu bisa berpedoman. Dan itu semua hadis, semua hadis. Jadi bukan karangan, semua hadis. Sayang kita meninggalkan kalimah-kalimah yang bergetar langit ketika mendengarkan, lalu kita tinggalkan setiap 5 waktu. Ya, baik. Saya tutup. Jadi ketika Nabi, ini saya kembali lagi Pak, 5 menit lagi kita selesai. Nabi habis salat, hari itu tidak zikir. Langsung Nabi berangkat menuju ke rumah istrinya. Dan ketika balik, Nabi ditanya oleh sahabat, ada apa ya Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan, habis salat aku teringat. Jadi teringatnya bukan dalam salat. Habis salat aku teringat ada emas yang belum ku sedekahkan di rumah salah satu istriku. Saking khawatirnya Nabi takut emas itu tak terbagi atau duluan dijemput oleh sakarat, Nabi segera pulang untuk menyedekahkan emas itu dulu, baru beliau balik ke masjid. Begitulah hebatnya seorang Nabi ingin memberi contoh, jangan tunda sedekah. Makanya Nabi ketika mendapatkan Bilal menumpuk makanan, jangan Bilal, jangan, ini jadi bahan bakar dari api neraka nantinya. Nah, ini bahasa Nabi ini bukan melarang untuk menyimpan makanan, tapi khawatir tidak menjadi amal. Segerakan. Nah, di ujungnya Nabi mengatakan, jangan engkau khawatir, jangan takut engkau menjadi miskin di bawah lindungan Allah yang berada di arasy. Ya. Jadi Allah pemilik arasy. Jadi jangan takut. Maksud Nabi, kekayaan Allah, memiliki arasy, memiliki dunia, memiliki segala-gala. Tidak mungkin hambanya yang beriman kepadanya dimiskinkan gara-gara menyimpan makanan. Jangan engkau khawatir, infakkanlah. Nah, begitulah nasihat Nabi kepada Bilal. Dan sebagai penutup, Bapak Ibu, satu catatan, ini bukan bermakna kita mengabaikan nafkah kepada keluarga. Jadi jangan pulang dari pengajian ini mandum nak ajuk ke kau. Semua kasih, apa dalam lemari kasih, emas-emas semuanya kasih, NMAX kasih, PCX kasih semuanya, kasih semuanya. Setelah itu duduk di rumah sama isteri, ditenak lenang tu, habis tu minta cerai isteri. Suami bodoh, ikut pengajian bodoh, ustaznya pun bodoh, habis mandum harta gara-garanya. Itu bukan ustaznya bodoh, jamaahnya bodoh. Itu maksudnya harta lebih jangan disimpan. Kalau harta yang dibutuhkan isteri dan anak, itu memang nomor satu harus kita utamakan. Gaji pertama langsung untuk isteri dan anak, langsung untuk isteri dan anak. Jadi kalau lebih jangan banyak-banyak disimpan. Makanya ni bapak ni yang punya ATM Pak, yang banyak-banyak isi ATM-nya 20 juta ke atas, infakkan setiap hari. Enggak usah berfikir 20 tahun yang akan datang Bapak akan beli kebun sawit, lalu Bapak akan beli tanah di Gunung Salak untuk datang Sabtu Minggu, lalu berleha-leha di sananya. Nak fikir Pak, malam dah fikir bengah kena teruk dia. Mati tak sempat menginfakkan. Bersegeralah, fastabiqul khairat, berlombalah engkau dalam melakukan kebaikan, kata Allah.